supaya Omron menjadi tensimeter pilihan masyarakat Indonesia. Kami mulai dengan Omron Principle ya, ini adalah prinsip dari small group Omron, tidak hanya healthcare ya, adalah to improve life and contribute to a better society dengan value-nya innovation driven by social needs, challenging ourselves and respect for all. Dan ini menjadi inspirasi dari visi bisnis dari Omron Healthcare, terutama divisi kardiovaskular untuk zero event. Itu adalah visi bisnis kami ya, itu mengurangi jumlah kejadian yang dapat menyebabkan kematian dan pasien harus berbaring di tempat tidur, dan Omron menantang diri untuk mengembangkan perangkat dan layanan untuk memungkinkan orang untuk fasilitasi penunjang kesehatan dari rumah, mendeteksi hipertensi aritmia yang merupakan faktor risiko dari peristiwa kardiovaskular di tahap awal dan mencegah timbulnya kejadian kardiovaskular dengan memberikan dukungan dalam meningkatkan kebiasaan gaya hidup yang baik dan memantau proses pengobatan mereka. Dan ini menjadi visi dari bisnis dari Omron Healthcare kardiovaskular. Dan tentunya kita fokus kepada penyebab terjadinya kejadian kardiovaskular, yaitu hipertensi, di mana 1,5 miliar penduduk Indonesia atau dunia 2025 akan menderita hipertensi, dan faktor 50% merupakan hipertensi faktor risiko terjadinya penyakit jantung dan stroke, dan fakta bahwa sepertiga penduduk dewasa itu menderita hipertensi. Ini data dari WHO. Nah, bagaimana di Indonesia datanya bahwa dari riset kesehatan dasar nasional bahwa kita mengalami peningkatan dari jumlah populasi hipertensi dari 25,8 menjadi 34,1 dari riset kesehatan dasar terakhir. Dan kalau kita lihat bahwa fakta hipertensi sudah timbul di usia muda, ya dimulai dari 18 juga sudah ada ini, dan itu akan meningkat berdasarkan umur. Dan Omron dengan fakta bahwa hipertensi itu mendukung kampanye pemantauan tekanan darah di rumah, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, juga organisasi medis dan organisasi kesehatan jantung. Sehingga pemantauan tekanan darah di rumah berguna untuk mendeteksi dan diagnosa awal dan tindak lanjut jangka panjang pengobatan hipertensi, di mana mendapatkan keuntungan sebelum pengobatan, yaitu membantu diagnosis, dan setelah pengobatan dapat nilai kemajuran obat, monitor tekanan kepatuhan pasien, dan juga monitor dari apakah dari perkembangan dari obat hipertensi yang digunakan. Namun kalau kita lihat challenge-nya ya dari data yang kami punyai, bahwa kita masih mempunyai masih sangat rendah dibandingkan negara Asia lainnya, baik itu dari kita lihat di Thailand, Vietnam, Filipina maupun Jepang sendiri, kita mempunyai persentase kepemilikan dibandingkan populasi pasien hipertensi yang paling rendah. Nah, dari tantangan itu juga kami sadari bahwa kita akan terus-menerus untuk melakukan edukasi mengenai hipertensi, bahaya hipertensi, dan juga manfaat dari pemantauan tekanan darah dari rumah. Nah, sebelum kita masuk dari apa yang Omron lakukan untuk meningkatkan dari luar edukasi, ya kami meningkatkan dulu yang dari sisi Omron sendiri, yaitu device-nya sendiri. Bahwa Omron device ya mempunyai basic feature adalah, pertama adalah clinically validated, itu produk tervalidasi secara klinis. 100% tekanan darah tensimeter Omron divalidasi secara klinis dan memenuhi standar dari organisasi internasional, apakah itu EMI atau European Society of Hypertension. Dan kami ada teknologi yang sudah dipatenkan, IntelliSense, itu akan meningkatkan selain kenyamanan juga dari akurasi dan kemudahan penggunaan. Dan Omron untuk tensimeter sudah lebih dari 45 tahun, dan kami akan terus berinovasi dan menjadi solusi terbaik di bidang perawatan kesehatan jantung. Nah, kami tidak hanya dari sisi device, juga dari sisi yang disebut dengan mindset, karena untuk mengukur adalah dilakukan di mindsetnya. Berbagai struktur mindset asli Omron dikembangkan untuk mencapai oklusi arteri yang efektif.
ada yang kami sebut dengan soft cuff, ya. Kemudian hit cuff, dan terakhir adalah mindset intelligent cuff, yang dimana meningkatkan pengukuran zona akurasi yang sebelumnya terbatas menjadi 360 derajat atau sekeliling dari mindset. Nah, ini dapat mengurangi ketidakakuratan disebabkan oleh kesalahan dalam posisi memposisikan mindset. Nah, kita tahu bahwa situasi pandemi ini memacu kita untuk lebih inovasi, ya, terutama menggunakan digitalisasi. Nah, Omron juga mempercepat adanya alat yang terkoneksi, ya. Jadi kami sudah meluncurkan alat yang sudah terkoneksi ke aplikasi Omron Connect, dan juga dengan bisa untuk pelayanan telemedicine yang lainnya. Dan pada tahun ini kami juga, yang sebelumnya hanya terbatas beberapa alat, untuk yang entry level Omron itu juga sudah bisa terkoneksi ke smartphone melalui aplikasi Omron Connect, dan juga nantinya bisa dimanfaatkan untuk pelayanan telemedicine. Di aplikasi Omron Connect sendiri itu ada layanan BP Diary, di mana pasien dapat melakukan melihat tren dari tekanan darahnya, kemudian memberikan catatan pengobatan, juga melihat logbooknya yang bisa disimpan dan di-share ke dokter dalam bentuk PDF atau bedah saudara. Di aplikasi ini, Omron Connect, Omron juga melakukan layanan untuk meningkatkan kepatuhan pasien dan mengatasi pengukuran rutin, ada challenge, ya, ada kontes, sehingga mendapatkan hadiah yang bisa berguna untuk kesehatan pasien sendiri. Nah, kemudian dari segi device-nya juga, selain juga tensimeter, juga ada mode untuk memeriksa atrial fibrillasi. Ya, di satu perangkat namanya HAM7361T ini, dia juga dapat mendeteksi adanya atrial fibrillasi, di mana atrial fibrillasi yang disertai dengan pasien yang menderita atrial fibrillasi disertai hipertensi memiliki resiko stroke 6 kali lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak menderita atrial fibrillasi, sehingga sangat penting untuk mengetahui kondisi tubuh, kondisi jantungnya, dan bisa mendiskusikan ke dokter, terutama kardiologis, untuk perawatan penanganan lebih lanjut. Nah, dengan alat ini, deteksi atrial fibrillasi tidak hanya di screen dari alat, juga tersimpan di dalam aplikasi Omron Connect dan ditampilkan dalam smartphone. Kemudian Omron selalu berpartisipasi dalam berbagai studi klinis, ya, terutama studi klinis mengenai hipertensi, ya, sebagai alat yang digunakan. Dan itu tentunya menjadi kebanggaan dari Omron, ya. Lebih dari 200 studi klinis secara global yang melibatkan alat dari alat tensimeter dari Omron. Dan untuk mendukung dari misi Going for Zero tadi, yaitu mengeliminasi kematian dan harus menginap di rumah sakit dalam waktu yang lama, Omron mempunyai 3 inisiatif. Pertama adalah Omron menciptakan yang kami sebut dengan inovatif device, ya. Salah satunya adalah yang kami sebut dengan Heart Guide. Ya. Ini adalah adalah wearable, tensimeter wearable dengan validasi klinis pertama di dunia, ya. Ini dengan sistem masih seperti tensimeter biasa, ya. Semuanya dibikin dalam bentuk mikro, sehingga bisa memantau 24 jam fluktuasi dari tekanan darah. Ya. Kemudian kami juga sudah mengembangkan home EKG, home ECG. Jadi data dari pengukuran EKG dan juga strip dari EKG bisa ditampilkan di smartphone, dan ini bisa di-share ke dokter dan kardiologis atau kardiologis, sehingga bisa lihat dari apakah deteksi atau melakukan dalam monitoring pengobatan.
Yang kedua, yang inisiatif yang dilakukan adalah untuk mengakselerasi dari remote patient monitoring, atau mungkin kedua kita juga adalah layanan telehealth atau telemedicine. Ini juga Omron selain menyiapkan device-nya juga dalam bentuk servisnya. Dan juga ketiga adalah algorithm based of home measure vital data yang menggunakan mengembangkan artificial intelligence untuk mensupport dalam hal diagnosis dan penanganan dari penyakit. Dan ini masih kami dalam proses pengembangan di kantor pusat Omron di Kyoto, Jepang. Dan di Asia Pasifik sendiri yang melibatkan 15 negara, kami juga punya program di mana adalah pertama meningkatkan mendrive pengetahuan mengenai hipertensi ke masyarakat luas. Kami mempunyai berbagai upaya selain donasi alat, juga edukasi dalam bentuk webinar, public webinar, media, penggunaan media, ya. Dan juga kami melakukan edukasi langsung melibatkan organisasi medis di Indonesia. Kami kerjasama dengan Persatuan Kardiologis Indonesia dan juga dengan Indonesia Society of Hypertension untuk bersama-sama terus-menerus mengedukasi masyarakat untuk tahu apa itu hipertensi, bahaya hipertensi, ya apa aja yang harus dilakukan untuk mencegah hipertensi, dan bahkan kalau sudah terjadi hipertensi apa yang pasti dilakukan. Dan ini dilakukan diedukasi oleh para dokter ahli. Tidak hanya itu, kami juga punya program Omron Academy. Ini dikhususkan untuk healthcare profesional. Kami punya online website untuk Omron Academy yang kami melakukan edukasi secara virtual dalam bentuk aplikasi, dan juga sekarang kami sudah bisa memulai untuk edukasi secara offline atau tatap muka. Dan kami juga bekerjasama dengan ahli hipertensi di Indonesia untuk dapat sharing pengetahuan kepada dokter-dokter, terutama dokter umum, mengenai hipertensi, dan juga bagaimana mengedukasi pasien untuk mengukur tekanan darah di rumah dan menggunakan data pengukuran darah dalam diagnosis dan pengelolaan hipertensi.